Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurin Iin Agustina Nurhidayati. Saya dari S1 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelas 9 bab 1 bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat merupakan suatu bilangan yang berguna untuk menyederhanakan penulisan serta penyebutan suatu bilangan yang mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Rumus bilangan berpangkat A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A titik-titik sebanyak N kali. Di sini A diibaratkan adalah bilangan pokok dan N itu sendiri diibaratkan sebagai bilangan pangkatnya. Selanjutnya, ada jenis-jenis bilangan berpangkat. Jenis-jenis bilangan berpangkat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bilangan berpangkat positif, yang kedua ada bilangan berpangkat negatif, yang ketiga ada bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat positif merupakan suatu bilangan yang mempunyai pangkat positif. Sifat bilangan berpangkat positif. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Di perkalian ini, kan bilangan pokoknya itu kan sama. A sama A dikalikan A, cuma yang beda kan pangkatnya. Nah, kalau misalkan ini simbolnya perkalian, jadinya sama dengan A pangkat M plus N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan M dikurangi N. Untuk M lebih dari N dan B tidak sama dengan 0. Di sini sama halnya dengan perkalian. Jika perkalian simbolnya adalah plus, nah di sini kan jadinya kalau di pembagian ini simbolnya jadi minus. Yang ketiga ada A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Yang keempat, AB pangkat M sama dengan A pangkat M B pangkat M. Di sini jadinya kok bisa A pangkat M B pangkat M. Nah, yang pertama kan itu di dalam kurung. Nah, jadinya dia tuh dipecah. Jadinya A pangkat M B pangkat M. Yang kelima, A per B pangkat dalam kurung, A per B dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M untuk B tidak sama dengan 0. Yang kedua ada bilangan berpangkat positif. Bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif merupakan bilangan yang mempunyai pangkat negatif. Jika A elemen R, A tidak sama dengan 0 dan N merupakan bilangan bulat positif, negatif, maka A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N. Misalkan gini, kok bisa sih jadi pecahan kayak gitu? Nah, misalkan kita mau merubah pangkat negatif, kan pertama itu A pangkat min N. Nah, kita tuh mau ubah pangkatnya itu jadi positif. Jadinya, kita harus rubah menjadi pecahan, yaitu 1 per A pangkat N. Dan sebaliknya, jika misalkan
pertama positif mau diubah pangkat menjadi negatif. Sama halnya kita juga harus merubahnya menjadi pecahan. Jadinya 1 per A pangkat min N. Yang berikutnya ada bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat 0 merupakan bilangan berapapun yang dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. A pangkat N per A pangkat N sama dengan A pangkat N min N sama dengan A pangkat 0, sehingga A pangkat 0 sama dengan 1. Di sini, kenapa A pangkat 0 sama dengan 1? Kan sudah ada pengertiannya, yaitu bilangan berpangkat 0 merupakan bilangan yang berapapun yang dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Jadinya, maupun bilangannya itu sebesar apapun, jika dipangkatkan 0, maka hasilnya akan tetap 1. Sehingga sifat dari bilangan berpangkat 0, yaitu jika nilai A merupakan bilangan real, serta A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Yang selanjutnya, ada sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Yang pertama ada sifat perkalian bilangan berpangkat. Dalam perkalian bilangan berpangkat, maka berlaku sifat seperti di bawah ini, yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Ini seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Jika simbolnya kali, maka pangkatnya dijumlahkan. Dan tadi, jika simbolnya bagi, maka pangkatnya dikurangkan. Di sini kan sifat perkalian bilangan berpangkat. Jadinya kan ini perkalian. Nah, jadinya pangkatnya ini dijumlahkan. Contohnya, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 2 plus 6. Pangkatnya itu dijumlahkan, yang bilangan pokoknya tetap 2. Soalnya bilangan pokoknya itu bilangannya sama. Nah, yang M, 2 itu diibaratkan M, dan 6 itu diibaratkan N. Jadinya 2 pangkat 2 plus 6 sama dengan 2 pangkat 8. Yang berikutnya ada 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 plus 2 sama dengan 2 pangkat 4. Berikutnya ada sifat pembagian bilangan berpangkat. Dalam pembagian bilangan berpangkat berlaku rumus A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Ini seperti saya jelaskan barusan tadi. Ini lawannya dari perkalian. Ini kan pembagian, jadinya yang pangkatnya ini dikurangkan. Contohnya, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 4. Mohon maaf, ini ada penulisan kesalahan. Sebenarnya ini bukan 2, tapi bilangannya ini ada 3. Bilangannya adalah 3, bukannya 2. Jadinya jawabannya 3 pangkat 4. Yang contoh berikutnya, 6 pangkat 6 dibagi 6 pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 6 min 3 sama dengan 6 pangkat 3. Di pembagian ini, pengerjaannya sama dengan sifat perkalian bilangan berpangkat yang tadi. Cuma bedanya yang perkalian tadi dijumlahkan, yang pembagian ini dikurangkan. Nah, selanjutnya
ada sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Apabila ada suatu bilangan berpangkat, berlaku rumus A pangkat M dalam kurung pangkat N. Dalam kurung A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Kenapa ini bisa dikalikan? Karena kan yang A pangkat M itu kan di dalam kurung. Lah, yang satunya itu kan di luar kurung. Jadinya itu nanti dikalikan. Jadinya A pangkat M kali N. Yang dikalikan itu hanya pangkatnya. Contoh, 2 pangkat dalam kurung 2 pangkat 3 pangkat 2. Jadinya sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Yang selanjutnya ada sifat perpangkatan suatu perkalian atau pembagian. Apabila ada dua bilangan bulat yang dikalikan dan dipangkatkan, maka berlaku rumus A kali B pangkat N. A kali B ini dalam kurung dipangkatkan N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Kenapa bisa sendiri-sendiri pangkatnya? Nah, kan pertama, kan yang A kali B ini kan di dalam kurung, yang N-nya itu kan di luar kurung. Nah, jadikan itu dikalikan semuanya sama pangkatnya itu. Nah, jadinya A pangkat N kali B pangkat N. Apabila ada dua bilangan bulat yang dibagi dan dipangkatkan, maka berlaku rumus A dalam kurung A bagi B pangkat N sama dengan A pangkat N bagi B pangkat N. Ini sama seperti yang perkalian tadi. A dalam kurung A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Yang ini bedanya cuma bagi, tapi pengerjaannya sama kok, sama yang perkalian tadi. Cuma yang beda adalah tandanya. Yang selanjutnya ada pangkat bilangan pecahan. Bilangan berpangkat pecahan adalah bilangan bulat A yang berpangkat bilangan pecahan. A pangkat M per N sama dengan akar N akar A pangkat M dengan N lebih dari 2 dan N akar A tidak sama dengan 0. Contoh, A pangkat M per N sama dengan N akar A pangkat M. Contohnya, 4 akar 3 per 2. 3 adalah sebuah dari M, yang 2 adalah N-nya. Berarti, kita tuh harus mengubah dari awal rumusnya tadi. Yang pertama kan A pangkat M per N sama dengan N akar A pangkat M. Jadinya, jika 3 semisalkan M, yang 2 dimisalkan N. Jadinya sama dengan 2 akar 4 pangkat 3. Kan yang N-nya itu adalah 2. 2 berarti kan ditaruh yang bagian depan. Yang 3 adalah dimisalkan M. Jadinya 3-nya itu dijadikan pangkat. Jadinya 2 akar 4 pangkat 3 sama dengan 2 akar 64. 64 ini asalnya dari 4 pangkat 3. Kemudian 64 itu diakarkan
akar kuadratkan 2. Jadinya hasilnya 8. Cara pengerjaannya sama seperti yang tadi. Yang seperti contoh-contohnya tadi bisa dipahami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.